Guys, welcome to Coinplay 1.0. Let's use two different sides. Kali ini Coinplay akan membahas tentang kebijakan pemerintah untuk larangan mudik tahun 2021. Kebijakan pemerintah kali ini tentang larangan mudik pada tanggal 6 sampai 17 Mei yang tertuang dalam Surat Edaran Satuan Tugas Penanganan COVID-19 nomor 13 tahun 2021 tentang peniadaan mudik Hari Raya Idul Fitri 1442 Hijriah dan upaya pengendalian penyebaran COVID-19 selama bulan suci Ramadan menimbulkan banyak pro dan kontra dari masyarakat. Banyak warga yang mendukung dengan kebijakan resmi pemerintah ini, begitu juga sebaliknya, ada yang menolak larangan mudik itu. Kita akan membahas dari dua sisi, bukan dari pro kontra, tapi dua sisi yang berbeda. Seperti mata koin yang memiliki dua sisi. Di sini kita akan membahas tentang larangan ini dari perspektif pemerintah dan perspektif masyarakat. Oke, di sini udah ada dua orang nih, ya kan? Untuk satu sebagai perspektif pemerintah, di sini ada Wendy. Halo Wen. Halo semuanya. Sehat Wen? Sehat. Alhamdulillah. Oke, yang sisi yang berbeda ada sisi dari perspektif masyarakat. Di sini ada Tony. Halo Ton. Buruh tani mahasiswa rakyat. Oke. Iya, halo. Salam kenal. Mendalami sekali ya Bapak. Oke, di sini kita akan membahas untuk kebijakan pemerintah untuk larangan mudik tahun 2021. Ya. Dari segi masyarakat dan segi pemerintah. Oke. Aku akan pegang kalian dari dua sisi itu ya. Kalian harus mempertahankan itu sampai akhir hayat. Waduh, sampai akhir hayat nggak tuh? Waduh, berat sekali ya. Nggak berat kok, tenang. Gitu. Kita nggak usah berlama-lama sih. Gue mau ke question yang pertama nih. Menurut dari perspektif masing-masing, sebenarnya apa sih tujuan dari kebijakan ini? Gitu. Gue akan mulai dari perspektif pemerintah deh yang mengeluarkan kebijakan. Gimana Wen? Perspektif pemerintah? Iya, nggak lain dan bukan sih kalau menurut gua, perspektif dari pemerintah sendiri kan untuk mengurangi penyebaran COVID-19 ini kan. Gitu. Jadi pemerintah tuh nggak mau kecolongan kayak negara Eropa sama India yang membebaskan masyarakatnya untuk mudik dan tiba-tiba naik drastis banget untuk penyebaran COVID-nya gitu. Oke. Kalau dari segi masyarakat, nih, tujuan dari kebijakan ini nih apa sih yang masyarakat lihat gitu? Sebenarnya dari sisi masyarakat sendiri ada pro kontranya juga, karena memang ini ditangguhkan kepada saya seorang pembicara di sini sebagai dari masyarakat. Jadi mungkin ada pro kontra juga yang bakalan disampaikan ya nanti ke depannya. Kalau misalkan dari perspektif masyarakat, kebanyakan itu masalah bukan pembatasan sih. Apa ya? Kita tuh nggak tahu ini tuh himbauan atau memang suatu order gitu kan, suatu perintah agar tidak mudik atau bagaimana, karena banyak yang terjadi sekarang ini tuh gimana ya, ada yang bisa mudik dengan beberapa syarat, ada juga yang nggak bisa mudik sama sekali. Jadi kita tuh nggak paham maksudnya tuh kayak gimana. Andai kata ada kebijakan boleh mudik asalkan memenuhi ketentuan pun ya itu jelas lah. Jadi di sini tuh ditujukannya suatu order ini, perintah ini tuh kayak crowd control sih, sama pencegahan COVID juga masuk akal sih kalau dasar seperti itu. Begitu aja sih, kayak lebih ke manage kerumunan aja sih. Oke. Kalau itu kan dari tujuannya nih. Terus gue mau bertanya ke kalian lagi, apakah kebijakan ini untuk kepentingan masyarakat atau pemerintah itu sendiri? Dari masyarakat ya sekarang. Ayo Ton. Sebenarnya kalau kebijakan ini pemerintah mungkin ya template-nya seperti biasa untuk masyarakat ya, agar tidak menyebar
Karena kan kita tahu COVID ini ada varian baru kan, yang dari Inggris, dari India, sama dari Afrika kalau nggak salah tuh. Jadi Mutasi genetik lagi gitu ya. COVID. iya, mutasi genetik RNA dari virusnya kan. Nah, di sini tujuannya mungkin agar masyarakat itu merasa aman, sehat. Cuman yang gue bingung ini, pemerintah itu tuh fokusnya kepada ekonomi atau kesehatan. Karena di sini tuh istilahnya gimana ya, mudik nggak boleh tapi wisata boleh. Gimana dong? Oke, pemerintah langsung nangkepin boleh loh. Nah gini, gue sedikit jelaskan ya. Tadi kan si Tony bilang kan ada yang mudik dengan syarat tertentu. Nah, itu bukan mudik, itu namanya non mudik. Nah syarat-syarat tertentu itu sendiri, misalnya tuh ada perjalanan dinas, kayak ada tugas dinas atau apa, kunjungan keluarga yang sakit, kunjungan duka anggota keluarga yang meninggal, ibu hamil yang didampingi 1 orang, dan kepentingan persalinan yang didampingi maksimal 2 orang. Itu aja sih syaratnya sih. Itu bisa dibilang non mudik ya. Nah kalau tadi mengenai wisata dibuka, kita nggak boleh mudik tapi wisata dibuka. Nah pemerintah sendiri menganjurkan wisatanya tuh yang sesuai dengan domisili KTP kita. Jadi nggak boleh keluar dari domisili KTP kita. Gitu. Itu membuat kerumunan juga nggak ya? Dari kalau untuk maksudnya ini sebagai ini kan tadi kan dari segi masyarakat dibilang kalau mudik nggak boleh tapi wisata diboleh walaupun dengan domisili, apakah itu tidak menimbulkan kerumunan? Kan tetap kita ada protokolnya sesuai dengan protokol. Sampai saat ini juga kita kan sebelum mudik juga kita kan setiap Sabtu Minggu kan pasti wisata-wisata masih tetap buka kan, dan mereka menjalani sesuai dengan protokol yang ada. Nah, jadi masih aman gitu lah ya. Cuman gimana ya untuk menanggapi hal tersebut tuh sedikit rancu, dalam artian begini. Kita bahas masalah yang mudik non mudik tadi kan. Kalau non mudik tadi ketentuannya itu ada. Cuman yang dipertanyakan itu tuh ketika masyarakat itu menemukan suatu keterpaksaan, itu pun ada beberapa hal yang bisa dibilang tuh dilakukan. Yang bisa dibilang tuh diresahkan sekarang ini, yang ditakutkan sebenarnya takutnya ada oknum-oknum tertentu yang menyalahgunakan masalah seperti surat jalan, masalah kayak swab test, antigen, segala macam gitu. Karena gimana, dari gelombang pemudik kemarin saja itu kan udah banyak sekali hal-hal yang bisa dibilang adanya kebocoran, dalam artian udah disekat jalan lintas antar provinsi tetapi tetap aja ada yang menjebolnya, ada yang kecolongan segala macem gitu kan, ada yang bisa keluar kota ke kampung halamannya sendiri dengan trik-trik tersendirinya juga. Jadi di sini tuh pemerintah ini sedikit dalam penegakan hukumnya itu tuh kurang maksimal. Kalau saya di sini sih pribadi mengatakan mudik nggak mudik itu urusan yang bersangkutan ya kan. Kalau saya menyikapi pribadi, saya nggak mudik karena juga emang bukannya takut direpotkan, tetapi dari pola pikir saya sendiri kebijakan tersebut memang masuk akal juga. Tetapi yang kasihan itu adalah masyarakat yang tidak mendapatkan pesan yang dalam artian tuh sesuai dari pemerintah gitu loh. Di sini komunikasi pemerintah dengan masyarakat itu tuh menurut saya sendiri itu kurang efektif, kurang maksimal. Itu terjadi pun ya karena karena keterpaksaan masyarakat udah lama di ibu kota, merantau lah istilahnya kan. Tahun kemarin nggak bisa mudik, terus tahun ini nggak bisa mudik lagi. Ditambah lagi kondisi finansial, kondisi hidupnya kayak gimana gitu kan. Itu yang menurut saya pribadi tuh jadi faktor gitu kan, faktor kecolongan orang-orang pada mudik juga gitu. Oke, kalau menurut gue sendiri yang lu bilang tuh kayak kecolongan tiba-tiba bisa ada surat jalan segala macam, itu sebenarnya sudah bisa dibilang gimana ya, di luar batas lah istilahnya. Kita nggak bisa benar-benar kontrol itu.
ya pasti nggak menuntut kemungkinan, pasti itu pasti ada gitu. Kalau untuk masalah kayak oke, orang udah kerja lama di luar kota, dia pengen balik. Pemerintah tuh tetap pengen usahain sampai bener-bener COVID-19 ini tuh bener-bener emang udah kelar gitu. Dan rencana dari pemerintah sendiri kan emang vaksin ini kan udah mulai jalan kan vaksin kan. Dan pemerintah tuh Iya. merencanakan tuh di tahun 2022 tuh udah bener-bener nggak ada COVID-19 ini. Dan di tahun 2022 nanti kemungkinan besar kan udah bisa mudik gitu. Sebenarnya kalau istilahnya pemerintah itu berniat untuk meminimalisir infeksi penyebaran COVID-19, ada beberapa hal yang menurut saya pribadi itu kontradiksi. Kontradiksinya itu kayak akhir-akhir ini kita tahu apa ya, pendatang dari India datang, lalu virus dengan gen barunya juga udah ada di Indonesia, itu tersebar di Sumatera sama Kalimantan apa kalau nggak salah gitu kan. Ini yang menurut saya pribadi tuh membingungkan gitu loh. Kita berusaha buat meminimalisir penyebaran, berusaha untuk menghilangkan sebenarnya sedikit susah sekali ya. Mungkin lebih Kata-kata minimalisir. klise banget kali ya. Iya, mungkin meminimalisir. Kalau ditanya orang Indonesianya sendiri, masyarakat kita itu mematuhi protokol, mematuhi dalam artian pakai masker udah, cuci tangan pakai hand sanitizer udah. Ini nongkrong aja teman-teman kawan-kawan tuh pada bawa hand sanitizer, udah pada sadar. Tapi kalau misalkan ngomongin apa ya, pemerintah berusaha untuk meminimalisir penyebaran, kok akses keluar masuk itu tuh di negara ini tuh dibuka gitu loh, kayak penerbangan ke Wuhan, warga India yang datang ke sini dibuka, terus yang kitanya sendiri, masyarakat Indonesia sendiri tuh nggak bisa mudik. Kayak yang di sini masyarakat bingung gitu loh. Sebenarnya nih memilihnya untuk apa? Untuk fokus kepada kesehatan atau fokus kepada lain hal pemerintah ini, gitu kan? Kalau misalkan mereka fokus kepada kesehatan, oke lah mudik nggak boleh, make sense. Tetapi masalah akses keluar masuk juga harus diperketat, bahkan mungkin harus ditutup ya, kayak pendatang dari luar negeri datang ke sini udah gitu, maskapai penerbangan keluar masuk juga dibatasi, bahkan tidak boleh keluar masuk sama sekali gitu kan. Salah satunya itu kalau kita lihat dari negara lain, Saudi itu tuh nggak bisa masuk ke dari 28 negara kalau nggak salah ya. Itu tuh Saudi Arabia tuh melarang pendatang masuk dari 28 negara tersebut termasuk Indonesia. Sedangkan Indonesia sendiri, di mana ada negara yang lagi bukan chaos sih, lagi tingginya rating penyebaran virus gen COVID terbaru, itu memperbolehkan warga India masuk ke sini, kan jadi pertanyaan gitu loh. Sebenarnya prosesnya ini itu tuh ingin apa ya? Ingin meminimalisir atau ingin seenaknya dewe gitu loh istilahnya. Gue bingung, masyarakat yang lain juga pada bingung gitu kan. Oke, gini, gue sedikit jelasin. Dari pihak pemerintah sendiri emang sedikit rancu. Kenapa? Di satu sisi dia nggak mau memperburuk ekonomi dari negara Indonesia. Di sisi lain dia mau ngurangin COVID-19 ini. Jadi sedikit rancu dari pemerintah sendiri. Dia nggak mau ekonomi negara Indonesia ini jadi hancur gitu gara-gara kita kita tutup gitu penerbangan dari luar negeri ke Indonesia gitu. Jadi di situ poinnya. Jadi nggak mau ekonomi Indonesia tuh jadi hancur. Iya, di sini dia. Sebenarnya kalau misalkan kita fokus kepada satu hal aja, itu mungkin terpenuhi. Dalam artian tuh kita mencapai suatu tujuan yang bersama ya, visi kita tuh sama dalam pandemi ini. Tetapi ada hal yang harus dikorbankan. Andai kata kita memilih, kita fokus kepada kesehatan masyarakat, itu ekonomi mungkin bakalan jadi korban. Tapi kalau misalkan kita fokus sama ekonomi doang, mungkin kesehatan yang menjadi korban gitu loh.
Jadi di sini tuh pesan tersebut tuh nggak bisa diresap kepada masyarakat karena memang tuh bukan agenda sih, instruksinya itu tuh bisa dibilang gimana ya, sedikit sedikit nggak nggak jelas gitu kan, antara kesehatan atau ekonomi. Kalau misalkan kita mengatakan ya udah mau silahkan gitu kan, toh juga orang-orang masyarakat yang merantau itu di ibu kota udah mah kena PHK, finansialnya nggak stabil gitu, keluarganya aja di kampung segala macam. Itu kan yang menjadi suatu pilihan, ya udah mau nggak mau gue harus balik ke kampung kan, keterpaksaan. Tapi kalau misalkan pemerintah itu ingin fokus kepada kesehatan, dikorbankan ekonomi, masyarakat yang istilahnya itu di ibu kota merantau itu diberikan suatu jaminan bahwa ya lu bisa hidup lah di Jakarta istilahnya, ya lu bisa hidup lah di ibu kota gitu loh, meskipun lu lagi di PHK. Nanti kerjaan pun ya istilahnya adalah dibantu pemerintah. Itu dia feedback dari pemerintah sendiri. Sekarang masyarakat mikir, toh kalau misalkan gua kena COVID, gua yang mati, pemerintah emang rugi dari mana? Cuman kekurangan satu kepala. Kalau dikerjakan, kalau misalkan korbannya banyak, itu udah ngomongin statistika, ya pengaruhnya ke negara apa coba? Paling kurangnya pemasukan pajak, itu doang kan, sama BPJS mungkin. Kalau selebihnya sih gue belum ada riset atau apapun ya. Cuman di sini gambaran kasarnya aja, kalau misalkan statistikanya masyarakat banyak yang jadi korban COVID, negara itu tuh paling cuman rugi pemasukan pajak doang. Itu aja. Kalau misalkan masyarakat itu pemerintah itu menghimbau masyarakat agar udah lu di sini aja nggak usah mudik. Ya terus masyarakat nanya, gue mau makan apa di sini? Gue di PHK, gue nggak ada uang, gitu kan? Keluarga gue juga jauh. Tahun kemarin gue nggak mudik, coba mau ngapain? Lontang-lantung. Kebutuhan primernya jadi pertanyaan. Gue mau makan aja susah, gitu loh. Makanya kalau fokus ke kesehatan ya korbankan ekonomi, adanya bantuan dari pemerintah kepada masyarakat yang istilahnya itu tuh merantau agar dia bisa hidup, tidak keluar kota, tidak mudik. Tetapi kalau misalkan fokusnya di ekonomi, ingin mempertahankan ekonomi, ya mau nggak mau kesehatan itu bakalan jadi suatu hal yang bisa dibilang dikorbankan. Ya, itu tuh gambaran gue terjadi sekarang ini. Pemerintah fokus pada ekonomi, tetapi juga memaksa masyarakatnya untuk nggak mudik. Ya kalau dia di ibu kota sendiri, di Jakarta sendiri, masyarakatnya bakalan gimana? Mati perlahan, nggak makan juga, pusing sendiri, stres sendiri orang-orangnya. Ya penyebaran COVID sih menurun gitu kan, tetapi masyarakatnya stres. Justru stres ini tuh yang bisa bikin klaster-klaster baru kan, karena dari psikologi kesehatan ya segala macam. Nanti bikin imun lemah lah segala macam, penyebarannya pun bisa lebih riskan juga gitu kan. Itu dia sih kalau keluh kesah masyarakat yang pro yang kontra juga sangat menyayangkan gitu. Komunikasinya tuh kurang sampai. Ya, apakah kebijakan pro kontra masyarakat dan protes terhadap pemerintah ini kejadian karena kurangnya sosialisasi sebelumnya? Karena kan ini bisa dibilang pemerintah secara hamin berapa ya? Hamin seminggu atau 2 minggu mungkin ya sebelum Lebaran itu baru mengeluarkan kebijakan ini. Sedangkan tidak ada tidak ada ancang-ancangnya pemerintah untuk sebelumnya sudah jadi gini, untuk persiapan nih gitu kan, yang tidak punya pekerjaan, untuk maksudnya kayak yang masyarakat tadi keluhkan, sedangkan pemerintah pun menginginkan biar kasus COVID-nya tuh tidak menyebar. Tapi apakah kebijakan ini sudah sosialisasinya ke masyarakat itu sudah nyampai, atau memang sengaja dibuat dadakan dari pemerintah agar tidak terjadi lonjakan sebelumnya? Dari pemerintah dulu deh, coba pemerintah gimana? Kalau kayak gitu sih emang bisa dibilang benar kayak gitu, biar emang gak ada lonjakan aja. Soalnya dari tahun-tahun kemarin kita lihat aja deh, contoh dari mudik tahun-tahun lalu sebelum ada COVID, sampai macetnya kayak gimana. Pasti tahun ini menurut gue sih benar-benar ada pengurangan banget sih. Sebenarnya dari pemerintah sendiri serba salah ya. Oke, contoh lah kalau pemerintah izinin mudik, data kasus naik,
yang disalahin pemerintah lagi. Pemerintah ngelarang mudik, yang disalahin pemerintah lagi. Kenapa nggak boleh mudik segala macam? Sebenarnya dari pihak pemerintah sendiri juga rancu emang, serba salah gitu. Nah, gue pengen nanggepin sedikit apa kata Tony. Yang misalnya dia nggak boleh mudik, main lah, dia udah di PHK segala macam. Toh dari pemerintah sendiri udah banyak ada bantuan kok dari BLT gitu. Dari BLT itu ada 6 bantuan cair dalam bulan Mei ini. Dari BLT yang 300.000, terus BLT PKH, BLT BPNT, terus BLT UMKM juga ada. Banyak pokoknya dana desa. Dan kemarin sih sempet kayak masalah pajak-pajak kan dikurangin juga kan, diskon listrik PLN juga. Menurut gue sih dari Apakah pemerintah sendiri sih udah lumayan banyak sih buat bantu masyarakat. menurut Emang, pemerintah sendiri apakah itu sudah merata mungkin penyebarannya? emang belum merata dan belum, masih bisa dibilang sih emang syarat-syarat yang harus dilengkapi itu emang sedikit rumit gitu. Kalau dari perspektif masyarakat sendiri gimana tuh? Kan tadi sudah dibilang dari pemerintah, memang itu sengaja dibuat sebagai dadakan agar tidak terjadi lonjakan, dan untuk bantuan-bantuan pemerintah sudah terdistribusi untuk bantuan-bantuan seperti BLT dan lain sebagainya. Gimana tuh tanggapan dari masyarakat? Sebenarnya kalau misalkan kita bicara komunikasi, tadi di awal juga kan sempat menyinggung masalah komunikasi. Yang dimaksud komunikasi di sini itu adalah sebenarnya kalau himbauan-himbauan masalah protokol, masalah situasional, masalah kondisional itu tuh udah terjelaskan dilihat dari tahun sebelumnya ya, 2020. Kita tahun lalu pun mudik juga kan ada himbauan untuk dilarang mudik. Itu udah. Masyarakat juga udah paham bahwa mudik tahun ini tuh bakalan ada penutupan lagi, dilihat dari situasinya juga yang belum pandemi ini masih ada gitu kan. Di sini komunikasi yang dimaksud adalah gimana peran pemerintah itu untuk memberikan alasan masyarakatnya untuk stay alive. Dalam artian stay alive begini tuh masyarakat itu sebenarnya paham bahwa resiko dari COVID ini itu adalah kematian gitu kan. Dari pandemi itu kematian gitu kan. Tetapi ada istilah gue lupa. Masyarakat itu sebenarnya udah jengah juga. Dilihat dari situasinya juga seperti ini kan, tahun lalu nggak bisa mudik, udah gitu finansialnya nggak stabil, COVID-nya nggak kelar-kelar, protokol udah dijalankan juga. Anjir lah gitu istilahnya. Di sini peran pemerintah tuh harusnya memberikan alasan. Lu tahu kalau lu tuh COVID bakalan meninggal, dampaknya, resiko terbesarnya. Itu cuma ngasih tahu dampak dan resikonya aja, tetapi tidak diberikan alasan untuk kalau misalkan lu tetap hidup, lu tuh bakalan gini gitu loh. Lu tuh bakalan kehidupan lu mungkin dijamin oleh negara gitu kan. Sekarang orang meninggal aja, ya gue yang meninggal urusan negara apa gitu loh. Gue kena COVID urusan negara apa? Kekurangan 1, 2, 10 masyarakat yang kena COVID, dampak ke negara apa? Apakah negara itu memberikan jaminan kalau lu hidup lu bakalan dikasih beasiswa kuliah? Misalnya lu kan udah tahu lu kalau sekolah lu tuh dibeasiswain, kenapa lu tuh nggak tetap hidup aja sih gitu kan. Ada excuse gitu, ada alasan juga kenapa masyarakatnya harus tetap hidup. Andai kata dia tetap di Jakarta, aku bilang dapat BLT, dapat bantuan tunai itu tuh, gue salah satu orang yang mendapatkan bantuan tersebut ya. Untuk untuk kebutuhan primer seperti pangan aja yang mungkin tercukupi, tetapi ada kebutuhan lain kan manusia itu. Kalau misalkan ada yang pendatang gitu kan dari luar kota gitu, kerja di Jakarta, rumahnya tinggalnya ngekos, rumahnya ngontrak segala macam, itu kan harus ada biayanya. Itu nggak ke cover, tetapi kalau pemerintah kan istilahnya ngasih makan aja, kayak gitu doang. Jadi di sini maksud gue adalah pemerintah itu nggak sepenuhnya paham tentang kondisi masyarakatnya seperti apa, masyarakat seperti apa, nggak paham. Kalau menurut gua ya,
kan tadi lu bilang oke 1, 2 atau 10 orang yang meninggal kan nggak begitu ngaruhnya banget kan ke pemerintah kan. Sedangkan coba kalau lu ambil contoh dari negara lain kayak India, Amerika, dia makin banyak kasus, makin banyak yang meninggal. Bukan masalah pemerintah tuh pengen mencegah banyak yang meninggal itu, bukan masalah dikit atau enggaknya gitu loh. Banyak yang meninggal itu tuh masyarakat sendiri tuh mudik kena COVID itu masyarakat ikhlas loh. Tidak ada hal yang memberatkan. Mereka sadar COVID itu bakalan mengancam nyawanya. Kayak gimana ya? Contohnya, petinju itu kan kena pukul ya kan, kalau tiap kali dia ada sesi gitu kan petinju kena pukul. Dampaknya itu bisa kena Parkinson kayak petinju Muhammad Ali. Dia itu kena seperti itu ikhlas karena dia ingin seperti itu. Begitu juga kasusnya kayak mudik itu tuh orang-orangnya tuh pada paham konsekuensinya itu bakalan beresiko adanya penyebaran COVID. Tetapi mereka ikhlas. Nah, di sini andai kata mereka mati pun dengan ikhlas gitu loh. Gini. Oke, itu kan misalnya itu dengan pribadi sendiri kan. Oke, contoh lu OTG. Lu mau mudik. Ya. Tiba-tiba orang tua lu kena. Dan meninggal. Lu bakal nyesel gak? Pertanyaan gua. Apa lu ikhlas tetap? Mendingan mudik ketemu orang tua daripada nggak mudik toto orang tuanya kena apes juga udah meninggal, orang tuanya kan kita nggak tahu. Masalahnya gini, orang tuh kebanyakan mikir nih, tahun lalu saya nggak mudik nggak ketemu orang tua, tahun ini saya nggak mudik lagi, umur orang tua saya nggak ada yang tahu. Mendingan saya pulang mudik melihat orang tua untuk terakhir kalinya, kalaupun emang resikonya itu orang tua bakalan meninggal, kan begitu. Andai kata pandemi itu nggak bisa diprediksi keluarnya kapan, entah itu 10 tahun, 15 tahun, masa 15 tahun, 10 tahun nggak ketemu orang tua, nggak ketemu sanak saudara pulang kampung, kan itu pikiran masyarakat. Mendingan saya ketemu saudara saya. Gue jelasin, dari masyarakat sendiri itu masih ada dua kubu. Ada yang setuju mudik dan ada yang tidak gitu. Lu jangan mengkotakan semua itu sama dengan sepikiran sama lu. Enggak, di sini kasusnya itu di sini posisi gue adalah melihat masyarakat yang mudik. Kenapa masyarakat itu mudik? Karena berbagai macam alasan dan penyebab. Salah satunya itu yang tadi gue udah utarakan. Kalau misalkan ingin mengeluarkan pendapat pribadi gue secara personal, masalah mudik ini sebenarnya bisa dibilang gue kontra, nggak usah mudik, tetapi ada hal lain yang ingin gue sampaikan bahwa yang pro mudik ini tuh mereka punya excuse tersendiri. Oh, jadi gini, oke, yang pro mudik ini mungkin pengen ke mudik, biarpun ketemu keluarganya, nyebarin ke keluarganya is oke. Contoh yang kayak misalnya gue di Jakarta, gue pengen mudik ke Jogja. Di Jogja gue pengen ketemu orang tua gue, oke. Dan sedangkan orang Jogja itu ada masyarakat yang emang udah gue nggak mau ada yang mudik gitu. Tiba-tiba dia kena, ngerti maksud gue nggak? Tiba-tiba dia kena, ya dia kena apes dong istilahnya. Dia padahal udah mencoba mencegah, tapi gara-gara ada oknum masyarakat yang kepengen mudik, dia jadi kena korban. Dia kan nggak mau kayak gitu. Oke, tadi dari yang gue tangkap dari masyarakat yang Tony bilang itu dia dari segi gini, dia mudik walaupun nggak mudik ataupun nggak mudik, kalau dia mending mati karena mudik daripada nggak mudik, itu kan tadi ya maksudnya. Iya. Karena melihat dari dia sudah lama tidak bertemu dengan keluarga dan lain sebagainya gitu. Nah, dari segi pemerintah sendiri kan sebenarnya sudah yang gue tangkap nih ya, bener kan? Daripada lu membawa dan menyebarkan ke kampung halaman lo gitu kan, lebih baik ya udah stay aja dulu, diem dulu, kita selesaiin dulu, kita benahin bareng-bareng gitu kan dari pemerintah. Yes. Tapi, nah di sini gue akan kasih dua ini lagi ke kalian. Apakah setelah kebijakan itu dilakukan, itu memberikan dampak yang positif ataupun negatif untuk masyarakat dan pemerintah sendiri?
Karena dari kemarin masih banyak statement juga yang entah gue ini ya, apakah nanti presiden saat menjenguk, apakah nanti presiden menjenguk ibunya untuk untuk nyekar gitu, tahu nggak bahasa nyekar ya, untuk pemakaman ibu presiden gitu, apakah itu nanti akan masuk dalam kategori dinas atau tidak gitu. Itu kan maksudnya dari masyarakat pun ada gunjingan seperti itu gitu. Nah, dari pemerintah sendiri akan menanggapi itu sebagai apa gitu. Maksudnya tidak hanya presiden ya, nanti apakah ada menteri yang entah kemana yang tidak tahu bahwa kebijakan-kebijakan itu sebenarnya sudah mereka buat. Tapi jika ada yang melanggar juga dari pemerintah, apakah nanti dari segi pemerintah sendiri itu pun mereka akan masuk ke dalam segi masyarakat itu sendiri? Sebenarnya kalau menurut gue sendiri itu susah banget buat dikontrol. Kenapa? Dari pemerintah sendiri kan emang ibaratnya mereka sedikit ada kuasa lah. Mereka yang bikin aturan dan mereka juga bisa melesetin. Entah kalau mereka ada contoh lah, misalnya presiden mau tiba-tiba mau nyekar, ini bilang aja gue ada dinas nih di Solo. Gitu sih kalau menurut gue. Itu susah dikontrol. Nah, kalau pandangan masyarakat nih, kalau ada oknum-oknum yang seperti itu, tanggapan masyarakatnya sendiri kayak gimana tuh? Ya gimana, pemerintah seperti itu kenapa masyarakatnya nggak bisa? Ini kan masalah, kembali lagi istilahnya itu apa ya, menyalahgunakan kekuasaan ya. Karena yang ditakutkan itu tuh, andai kata ada misalkan ketentuan pemerintah, surat jalan, kerja segala macam, pertanyaannya tuh apakah ada yang aji mumpung? Ngerti nggak sih? Kayak misalkan anggota DPRD gitu kan, dia punya surat jalan ke suatu wilayah, kebetulan wilayah tersebut itu kampung halamannya dia. Apakah dia itu berangkat sepenuhnya kegiatan dalam profesinya atau memang aji mumpung nih kebetulan lagi di kampung gitu kan, mampirlah ke orang tuanya atau ke sanak saudaranya segala macam. Itu dia yang disayangkan. Kalau misalkan seperti itu masalah profesi, supir travel itu tuh dia pergi ke antar kota itu jemput penumpang segala macam, dia profesi. Jadi penegakan hukumnya, himbauannya kayaknya kurang jelas kepada masyarakatnya sendiri. Karena beberapa hal, kalau nggak salah kemarin tuh ada anggota DPRD di Ngawi, dia itu bisa melewati pos penjagaan karena dia mengatakan sudah rapid test dan swab, tetapi keterangan hasilnya dalam segi hitam di atas putihnya nggak ada, suratnya nggak ada, dan itu dipersilahkan. Itu kalau nggak salah di Ngawi ya, kemarin baca beritanya juga. Jadi pertanyaannya adalah, andai kata ada apa ya, ada orang-orang pemerintahan birokrasi yang istilahnya itu mengatakan surat jalan kerja keluar kota, itu apakah benar kerja atau memang dia itu mudik? Karena dalih itu kan sebenarnya bisa aja dicari ya. Itu dia sih. Masyarakat salah, pemerintah juga belum tentu benar. Kalau pandangan personal gue sih seperti itu. Oke, dengan banyaknya berita itu kan otomatis masyarakat dan pemerintah pun gimana ya, saling bentrok dengan kebijakan-kebijakan pemerintah yang masyarakat yang menjalani, pemerintah yang mengeluarkan kebijakan, tapi malah pemerintahnya sendiri yang melanggar gitu kan ya. Sebenarnya bukan pemerintah sendiri sih, itu bisa dibilang oknum, beberapa oknum aja. Tapi kan tapi kan dari kita dibilang emang oknum, tapi kan mereka itu bagian dari pemerintah karena kebijakan itu kan bukannya dibuat itu berdasarkan atas sidang juga, tidak keputusan sendiri kan. Sebenarnya kalau oknum itu tuh, masyarakat itu tuh sama pemerintah sebenarnya udah ada tensi lama sih. Jadi andai kata oknum ini pun sebenarnya tiap hal, tiap apa ya istilah, tiap institusi, tiap lapisan masyarakat itu tuh ada oknum. Tetapi kalau masalah antara pemerintah dengan masyarakat, itu tuh udah ada tensi lama banget, gitu kan. Oknum pemerintah itu tuh yang malah tersorot. Tensi kayak gimana tuh?
Tensi kayak gimana tuh? Tensi Bisa dijelasin tensi emosional lama lah, kayak bibit-bibit kebencian terhadap pemerintah dari berbagai peristiwa yang ada gitu kan. Kayak misalkan dulu zamannya Orba pemerintah itu seperti apa, dikritisi oleh para aktivis, sampai sekarang ini kayak pemerintah itu memberikan suatu kebijakan yang istilahnya itu menguntungkan dari segi pemerintahnya sendiri, tetapi masyarakatnya tidak. Itu kan ada tensi-tensi Yes. narasi negatif yang istilahnya tuh udah banyak dikonsumsi masyarakat. Iya Andai benar-benar. kata andai kata gimana ya, masyarakat itu kan istilahnya majemuk juga. Kita kan negara majemuk ya, literally latar belakangnya beda-beda, suku apa namanya, kepulauannya banyak banget gitu kan. Gak bisa yang namanya tuh dikendalikan dalam satu pola pikir yang sama. Dalam artian begini, andai kata pemerintah mengatakan 1+1 sama dengan 2, masyarakat itu tuh ada yang menerima, ada yang enggak. Karena apa ya, yang menerima itu tuh mungkin secara objektif menerima ya 1+1 sama 2 itu kebenaran. Tetapi kalau misalkan yang nggak terima, itu tuh ada tensi emosional yang bisa dibilang udah emang nggak suka, yang kontra dengan berbagai kebijakan pemerintah gitu. Itu penyebabnya apa yang tadi udah gue jelasin, kayak misalkan peristiwa segala macam, penggusuran lah, udah gitu pembebasan lahan segala macam yang merugikan masyarakat, ada oknum pelakunya sama, oknum-oknum juga. Tetapi di sini tuh pemerintah apa ya, oknum ini tuh menggunakan jubah yang berlabelkan ya dia institusi negara. Otomatis ini udah di bawah alam sadar manusia. Kita berbicara tentang apa, segi neurologisnya ya, kayak bukan neurologis aja sih, kayak psikologisnya juga. Kayak misalkan polisi aja deh, hal teringan, apa sih masyarakat yang tahu tentang polisi? Pak tukang tilang, tukang ngambil duit gitu kan istilahnya ya. Kalau yang objektif sepakat itu oknum, tetapi untuk yang istilah awam, yang bisa istilah awamnya kan bisa dibilang ya, mau oknum mau enggak, polisi ya begitu. Kan itu udah namanya stereotip masyarakat. Nah, tensi masyarakat dan pemerintah itu yang dimaksud adalah seperti itu, udah bertahan lama. Pemerintah itu ginilah, segala macam kebijakannya merugikan masyarakat lah, segala macam. Ada oknum-oknum yang bisa dibilang mencari kesempatan dalam kesempitan, dalam musibah pun selalu ada kesempatan untuk gitu, sayangnya kan. Jadi apa ya, untuk mengubah pola pikir masyarakat ini itu sedikit sulit karena kurangnya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Sekarang gini kita Eh, tanya, masyarakat itu tuh bingung, COVID itu ada, tapi parah atau enggak sih? Karena pejabat-pejabatnya pun ya bisa dibilang ada oknum-oknumnya yang melanggar protokol, istilahnya kan, datang ke suatu pernikahan artis ternama, YouTuber, gitu kan. Masyarakat bingung, ini COVID ini parah atau enggak? Kalau ditanya COVID ada. Tapi pertanyaan parah atau enggak? Kalau misalkan enggak parah, ya wes, gue mudik, gitu loh. Kalau misalkan parah, ya apa ya, aplikasinya pemerintah terhadap hal tersebut seperti apa, menanggapinya seperti apa. Jadi bisa dibilang masyarakat ini kurang percaya. Kebanyakan, beberapa ada yang ya wis lah ikutin aja kebijakannya gitu, dan itu yang terbaik gitu kan. Ada orang-orang seperti itu yang gak percaya, ini yang istilahnya rebel. Mau apa kebijakan pemerintah pun adalah itu paling kepentingan sendiri kan, jadi penting. Jadi tensi-tensi emosional ini tuh udah terbentuk lama, bahkan dari 40-50 tahun yang lalu mungkin. Tuh. Gini Van, kalau menurut gue tuh sebenarnya pemerintah tuh sebenarnya udah kasih edukasi apa sih nih COVID gimana sih gejalanya segala macam. Dari menurut gue sendiri dari masyarakat kita aja yang kurang maju, kurang banget memahami itu. Gini, kalau misalkan kita ngomongin paham atau enggaknya, kita harus evaluasi lagi nih bagaimana cara pemerintah memberikan suatu edukasi kepada masyarakat. Apakah komunikasinya itu persuasif atau edukatif? Karena kalau edukatif, cenderung ada bahasa dan istilah yang masyarakat nggak paham. Seperti kayak gini, kalau misalkan seorang dokter itu mengatakan kepada pasiennya, bapak itu mengalami TBC atau istilahnya tuberkulosis itu mengakibatkan bla 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 bla. Orang awam mikir, oh paru-paru gue begini, oh begitu.
nggak ada concern. Jadi ada istilah narasi yang nggak paham. Kalau misalkan lu ngomong sama grassroots, lu pakai bahasa yang sederhana mungkin yang bisa dipahami oleh masyarakat kaum akar rumput. Tetapi di sini yang dipertanyakan adalah apakah komunikasinya itu efektif atau tidak. Ada beberapa istilah yang mungkin bingung. Swab test, apa swab test? Orang pedalaman nggak paham swab test itu apa. Apa itu namanya antigen? Antigen orang kampung yang kerjanya itu serabutan nggak paham antigen itu apa. COVID itu apa? Gitu. Ada banyak yang begitu kan. Jadi proses dalam apa ya sounding komunikasi terhadap masyarakat mungkin pemerintah sudah menjalankannya, tetapi tidak merata dalam artian maksud dan inti dari permasalahannya itu tuh tujuannya juga tidak sampai. Oke, gue kasih ini. Gue kemarin sempat lihat berita kan ya. Gue sempat lihat berita tentang statement yang polisi yang gagal menghadang warga untuk mudik akan kena sanksi. Apakah itu adil untuk polisi itu sendiri? Kita melihat maksudnya polisi memang aparatur negara gitu kan. Kita tidak melihat sebagai masyarakat. Tapi kan mereka juga punya keluarga, mereka juga punya apa namanya ya? Kewaspadaan gitu kan. Ya. Dengan statement itu kayak gimana tuh? Kalau menurut gue ya pemerintah kan lihatnya kan dari masyarakat kita sendiri kan emang batu ya orang-orangnya ya. Mau gak mau emang harus dikerasin gitu loh. Jadi dari masyarakat kita sendiri kan ya mungkin emang dari 100% mungkin 60% yang berpikir apaan sih nih, buat apa sih gue mudik aja segala macam. Oke, dia coba mudik segala macam tetap kekeh. Setelah dihadang dia malah debat sama polisi ya segala macam lah pokoknya. Ya mau nggak mau kan emang harus ditegasin gitu loh, biar dia nggak melanjutkan mudik dia gitu. Kalau menurut gue ya. Oke, kalau dari segi masyarakat sendiri gimana tuh? Sebenarnya ini salah satu cara agar apa ya? Agar hukumnya juga ditegakkan. Jadi sebenarnya instruksi seperti itu tuh apa ya? Memaksa aparat untuk melakukan, takutnya tuh ada hal-hal yang tidak diinginkan. Hal-hal Karena tidak diinginkan seperti apa? Contohnya misalkan dulu. timbul adanya kekerasan, itu bisa loh. Iya, iya. Ketika Bisa ada banget instruksi, karena sudah ada dorong-dorong yang mengakibatkan apa namanya? Mengakibatkan terjatuhnya gitu. Itu sudah ada kan? iya, Untuk karena warga. apa? Aparat itu tuh udah diberikan suatu tekanan di mana jika ada yang apa namanya istilahnya kalau polisi kecolongan itu udah bakalan kena sanksi kan yang bersangkutan. Itu tuh membuat aparat yang istilahnya sedang bertugas itu tuh apa ya mendapat tekanan, dapat pressure anjir nih. Mau gak mau nih harus benar-benar tegas. Tegasnya itu tuh pertanyaannya terukur atau tidak. Karena gimana ya? Hal-hal yang tidak diinginkan tuh bisa aja terjadi kalau misalkan situasi seperti itu. Di sini kan kita paham masyarakatnya sendiri itu tuh crowd control itu tuh sedikit rumit, sedikit susah untuk apa datang instruksi seperti itu ya takutnya balik lagi nih ke tadi, takutnya ada hal yang jadi dikat, entah itu kekerasan, entah itu ada diskriminasi sampai seperti itu kan. Nanti pada akhirnya adalah aparat sendiri yang dikambing hitamkan, padahal aparat kan mendapatkan instruksi dari pusat ya istilahnya kan. Ada mandat ya kan? Iya, ada mandat kan. Jadi nanti yang disalahkan bukannya ke pemerintah lagi, tetapi kepada aparat. Yang ditakutkan seperti itu. Padahal pemerintah sendiri yang memberikan instruksi. Nih kalau misalkan ada polisi nih yang kecolongan nih, ada yang mudik gitu kan, ada yang lolos, kena sanksi nih. Tekanan Pak. Lu sebagai polisi aja deh di posisi aparat seperti itu. Ini jangan sampai nih ada apa-apa nih. Kalau ada yang susah-susah, gue gepukin aja kepalanya nih, atau gue tendang, atau gue gimana kan. Kayak apa ya, kayak polisi di India aja deh. Tau gak sih waktu itu, yang masyarakatnya bandel dipukul Iya, pakai iya. batang. Ah, Iya, pernah lihat itu. resikonya apa? Resikonya dapat kritikan dari aktivis HAM. Gak usah lah seperti itu. Polisi tuh gini.
ya mohon maaf Pak, itu polisinya kan dapat tekanan juga, dapat mandat yang istilahnya tuh memaksa. Sebenarnya kalau misalkan dipertanyakan negara itu boleh atau tidak melakukan tindak kekerasan secara langsung kepada masyarakatnya sendiri, sebenarnya kalau kita lihat dari segi hakikat suatu negara. Jadi hakikat suatu negara itu tuh ada, kalau nggak salah ada 3 poin. Yang pertama itu monopoli, yang kedua itu sifatnya memaksa, yang ketiga itu mengatur apa kalau nggak salah. Jadi kalau misalkan sifatnya memaksa ini, jika memang tidak bisa dilakukan komunikasi secara persuasif, terpaksa melakukan tindakan yang istilahnya itu fisik, itu diperbolehkan. Tetapi resikonya itu mendapat kritikan dari pengamat aktivis HAM, gitu kan. Makanya sedikit bingung sebenarnya. Hanya bisa melemparkan tanggung jawab dan nanti dampaknya itu yang dikambing hitamkan adalah institusi lain. Yes. Gitu. Benar banget nih. Terlalu banyak diplomatik ya kan nggak sih kalau di Indonesia nih? Iyalah, kita merdeka aja diplomatik. Iya. Oke, gue mau ini dong closing statement atau harapan dari masyarakat sendiri, perwakilan nih kan. Gitu. Harapan dari masyarakat sendiri untuk ya kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah. Gitu. Harusnya tuh seperti apa sih? Maunya seperti apa sih? Gitu. Closing aja sekalian closing. Dari masyarakat. Saya sebagai masyarakat sendiri juga menyampaikan secara personalnya. Mohon maaf kalau misalkan tidak mewakilkan seluruh suara yang ada. Yang gue pengen itu gini, pemerintah itu fokus terhadap satu hal. Fokus terhadap ekonomi, terhadap kesehatan. Tetapi kalau misalkan fokus dari salah satu itu harus ada yang dikorbankan, itu resiko. Ya pilihan itu pasti ada resikonya, gitu kan. Harus tegas juga, harus berkomitmen juga. Nggak boleh mudik, tegas. Kita harus bisa, negara demokrasi ini gimana ya? Nggak bisa kalau lagi genting tuh demokrasi tuh susah. Nggak bisa lagi genting masyarakat ditanya 1+1 sama dengan berapa, itu nggak bisa. Harus ada otoriter, harus ada ketegasan. Gitu aja sih. Fokus ekonomi, kesehatan gitu aja. Resikonya nanti adalah itu diminimalisir bisa, tetapi tidak bisa dihilangkan. Gitu aja. Kalau dari segi pemerintah sendiri gimana sih? Harapan pemerintah saat pemerintah itu mengeluarkan kebijakan-kebijakan. Jangan dari pemerintah deh, dari gue sendiri deh. Dari pribadi gue sendiri deh. Dari pribadi lu sendiri. Oke. Kalau menurut gue sendiri sih, ya ikutin aja sih aturan pemerintah. Toh kalau misalnya emang lu nggak percaya, ibaratnya buat apa sih aturan ini dibikin gitu segala macam. Kalau emang lu nggak percaya COVID ini ada atau kayak penyakitnya separah apa sih? Nggak parah-parah banget kok sebenarnya, ya udah gue mudik aja, ya itu hak kalian lagi semua gitu. Kalau gue sih sebagai warga negara yang baik, gue ikutin aja aturan pemerintah. Pasti COVID-19 ini bakal reda kok, tapi kita belum tahu sampai kapan gitu. Itu aja sih. Oke. Thank you semuanya. Tadi itu dari segi pemerintah dan segi masyarakat. Mungkin ada perdebatan-perdebatan sedikit yang ya bisa jadi acuan mungkin dari keresahan masyarakat maupun dari keresahan pemerintah gitu. Nih, kalau dari gue sendiri, pemerintah sebagai wakil rakyat mungkin niatnya mau melindungi masyarakat dengan kebijakan-kebijakan yang mereka buat. Memang benar, ada hal-hal yang harus dikorbankan. Lantas kita bisa apa? Sebagai warga negara yang baik, bukannya harus mematuhi semua aturan itu. Dan pemerintah harus memikirkan juga cara untuk menyusun kebijakan massal yang matang dalam mengantisipasi dampaknya. Permasalahan-permasalahan yang timbul intinya cuma satu. Bukankah kepercayaan itu penting? Mari kita bangun kepercayaan kita sebagai masyarakat dengan pemerintah. Begitu juga sebaliknya. Pemerintah juga harus memberikan bukti, bukan hanya janji. Dengan itu semua, mungkin masih ada harapan
untuk negara ini semakin lebih baik esok hari. Oke, thank you sudah mau melihat semua hal dari dua sisi yang berbeda. Seperti mata koin yang diputar, tetap hanya ada dua sisi. Gitu kan? Thank you sudah join di Coin Play, di Deep Talk tentunya. Kita akan bertemu lagi di Coin Play 2.0 dengan pembahasan-pembahasan yang menarik tentunya. Gua Rindi Prahara dari host Coin Play, host Deep Talk tentunya pamit undur diri. Di sini juga gua ucapin terima kasih untuk Tony dan Wendy, thank you semuanya. Kita sudah mau berbagi, sudah mau menyempatkan diri untuk kita mau bilang diskusi, kayaknya diskusi kan, kita nggak ada debat kok. Ya kan, thank you Ton dengan backsoundnya. Iya. Gue juga ada backsound di sini kan, kalian pasti denger. Masih malam takbir nih, kita juga mau ngucapin nih. Dari gue pribadi dulu deh, gue mau ngucapin minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Kita kosong-kosong mungkin ya bahasanya. Kita mulai lagi, kita bikin dosa lagi untuk tahun depan. Oke. Dari Tony dong, minal aidin juga kan nih? Ya, minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Saya dan keluarga mengucapkan itu dia tadi untuk kawan-kawan yang pernah saya sakiti hatinya atau saya miscuh atau mengatakan hal yang tidak mengenakan. Saya hanya ingin mengatakan itu pantas kalian terima. Tetapi saya tetap memohon minta maaf juga kalau misalkan masih ada tensi atau emosional. Ya, begitu aja sih. Oke. Babi mau ngucapin nggak nih? Bukan ngucapin ini ya? Mau dong. Oh, mau. Ya, Wendy. minal aidin buat yang merayakan. Dan gua nggak ngerayain sih, tapi buat yang merayakan minal aidin. Dan di diskusi ini kalau gua ada salah-salah kata atau menyinggung salah satu pihak, ya minta maaf. Udah sih itu aja. Oke, thank you semuanya. Sampai bertemu di lain kesempatan. Bye-bye. Tetap di Deep Talk ya. Jangan lupa.